we respect all menghormati semua the great negara, powers, we respect our neighbors, menghormati and tetangga we really kami. believe that the only way for prosperity, Satu-satunya cara is untuk kemakmuran adalah collaboration, cooperation. Jadi Oke. nanti jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan. Oh, Swasta, silakan bergerak semuanya. serahkan kepada swasta. Pernah kepikiran nggak kenapa tiba-tiba pemerintah Amerika peduli banget sama cara orang Indonesia bayar kopi? Oh, Semua iya. ini soal siapa yang bakal nguasain masa depan uang. Produksi pangan, prestasi pangan kita adalah terbesar sepanjang sejarah Apa itu pangan, guys? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Luar biasa ya. Ini benar-benar tercengang pas lihat reaksi negara-negara besar lihat perkembangan Indonesia sekarang. Dari Rusia sampai India, mereka mulai panik dan gak nyangka. Bahkan ada yang terang-terangan bilang, kita harus belajar dari Indonesia. Lah, serius kok bisa sampai segitunya ya? Yuk, kita simak video ini. Infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada swasta untuk membangun. Swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif, swasta lebih pengalaman, saudara-saudara sekalian. Jadi Oke. nanti jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan. Oh, Swasta, silakan bergerak semuanya. Serahkan kepada swasta. Australia meminta penjelasan daripada Indonesia berhubung laporan yang Kenapa? mendakwa Rusia meminta kebenaran untuk menempatkan pesawat tenteranya di Papua. Oh, Perdana Menteri wih. Australia Anthony Albanese berkata isu tersebut menjadi tumpuan utama dalam kempen pilihan raya Australia pada Selasa. Menurut laporan pertahanan Janes, Jakarta menerima permintaan rasmi daripada Moskow yang ingin mendapatkan kebenaran republik itu. Oke. Langkah itu bertujuan menempatkan pesawat Angkatan Aero Angkasa Rusia VKS di sebuah kemudahan di wilayah paling timur Indonesia, Papua. We are ascertaining, having a look at those reports, as the Foreign Minister and Defence Minister have said. We have a good relationship with our friends in Indonesia and we're seeking further clarification. We are seeking further information. We obviously do not want to see Russian influence in our region. Very clearly, we have a position, which is we stand with Ukraine. We regard Vladimir Putin as an authoritarian leader who has broken international law, who's attacking the sovereignty of the nation of Ukraine. Thanks very much. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Melbourne pada Selasa. Menteri Luar Australia Penny Wong pula berkata Indonesia penting bagi keselamatan negara itu. Kementerian Luar Indonesia dalam pada itu menafikan dakwaan tersebut dan tidak tahu mengenai laporan itu. Oke, tidak tahu ya. Kenapa mereka panik sama barcode kecil di meja warung? Pernah kepikiran nggak kenapa tiba-tiba pemerintah Amerika peduli banget sama cara orang Indonesia bayar kopi? Semua iya. ini soal siapa yang bakal nguasain masa depan uang. Jepang Oke. yang nemuin QR code dan Asia yang nyempurnain. Dan sekarang Amerika panik ngelakuin segala cara biar barcode kecil ini nggak nguasain dunia. Oh, Amerika sibuk dengan kita buat ubah Kris, tapi ada satu yang mereka nggak omongin. Eropa lagi bangun versi mereka sendiri. Kris nggak sekedar bikin hidup kita lebih praktis, tapi ini juga ganggu sistem keuangan dunia yang selama ini ada di bawah kendali Amerika. Setiap kamu pakai Visa atau Mastercard, 2,5% dari yang kamu bayar itu langsung keluar negeri. Tapi Kris cuma 0,7% dan uangnya tetap stay di dalam negeri. Dan sekarang Kris juga bisa dipakai di Thailand, Singapura, dan Malaysia. Kamu cuma perlu scan dan bayar tanpa perlu nuker uang. Dan tahun ini Kris juga akan expand ke Jepang. Dan katanya mereka juga akan ke India, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab juga. Akan Saat berkembang. Amerika terus neken Kris, Eropa justru lagi cari cara buat keluar dari sistem pembayaran buatan Amerika. Dan mereka mulai ngelirik sistem yang kita punya. Pejabat Amerika bilang ini hambatan dagang yang gak adil. Padahal justru yang gak adil dominasi mereka sama sistem pembayaran global selama puluhan tahun. So next time kamu scan QR code kecil itu buat bayar kopi, ingat perubahan kecil kadang dimulai dari hal-hal yang kita anggap sepele. Follow for more eye-openers, Gold Digger create the future. mantap ya. Meniru cara Saya kira Indonesia. banyak DNA kita adalah DNA dari Tiongkok. Oh, Kita DNA dari sekarang Tiongkok. sedang menyaksikan sebuah momentum penting Oke. dalam sejarah hubungan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Dua bangsa besar yang telah menjalin persahabatan Oke. dan perdagangan
selama ratusan tahun. Hubungan kita bukan baru dimulai ketika kita membuka hubungan diplomatik, melainkan telah terjalin lama. Bukti hubungan kita terdapat dalam prasasti-prasasti di seluruh bangsa dan negara kita. Pelayaran Laksamana Cheng Ho ke Nusantara sampai sekarang dikenang, dan terdapat banyak monumen-monumen terhadap kunjungan tersebut. Bahkan juga hubungan antara rakyat kita sangat erat. Saya kira di bangsa Indonesia, kalau dicek genetiknya, DNA-nya, saya kira banyak DNA kita adalah DNA dari Tiongkok. Wah, Jelajahi cara baru mendapatkan DNA dari informasi. Tiongkok. Download Metro TV Extend sekarang. oke. Pameran alutsista terbesar se-Asia Tenggara baru aja dibuka sama Presiden Prabowo. Gokil nggak tuh? Rabu pagi 11 Juni 2025, Presiden saja. Prabowo Subianto resmi buka Indo Defense Expo 2025 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Acara ini jadi ajang pertahanan dan alutsista paling bergengsi di Asia Tenggara loh. Dihadiri para jenderal top, menteri penting, sampai delegasi negara sahabat. Prabowo bilang pertahanan itu bukan buat nyari perang, tapi bentuk cinta sama kemerdekaan dan rakyat. Bangsa yang gak siap rawan dijajah, kata Prabowo. Ada 1.180 perusahaan dari 55 negara. Turki, Amerika Serikat, dan Prancis tampil all out dengan pavilion sendiri. Bahkan 18 MOU kerjasama ditandatangani langsung di depan Presiden. Selain pameran, ada juga forum teknologi, demo alat tempur, dan peluang kolaborasi buat generasi muda. Teman Alinea setuju nggak kalau pertahanan harus jadi prioritas di era damai kayak sekarang? Ya. Thank you. I think, in my opinion, it's not easy, but it's a line that we are determined to maintain. As I said, we respect all Menghormati semua the great negara, powers. We respect our neighbors, menghormati and tetangga we kami. really believe that the only way for prosperity, Satu-satunya cara is untuk kemakmuran adalah collaboration, cooperation, kolaborasi, and kerjasama, peaceful coexistence. hidup berdampingan. And this is what we try to achieve. So we want to maintain good relations, and we try to convince all parties that the only way forward in this planet is getting smaller. We cannot afford rivalry that is going nowhere. That can only especially if it goes into confrontation. So no, I'm convinced that we have to maintain this path of Harus non-alignment. mempertahankan. Ucapan pidato Bang, Pak bener, Prabowo. Indonesia militernya terkuat nomor 1 di Asia. Nomor Benar ini. 1. Asia itu negaranya kuat-kuat banget. Cina, Jepang, Korea Utara. Masa iya sih kita nomor 1 dan ngalahin Nomor mereka 1? semua? Kita mainin sama Gustes dan Tembo. Ternyata kita memang juara 1, tapi di Asia Tenggara. Kita ngalahin kekuatan militer Singapura, Malaysia, Thailand, dan sebagainya. Kalau yang juara 1 di Asia, kamu bisa tebak nggak? Negara yang militernya paling kuat di Asia adalah Rusia. Walaupun rakyatnya bule-bule semua, tapi secara teknis Rusia itu termasuk Asia. Karena dia 77% wilayahnya ada di benua Asia. Rusia juga negara yang punya tank paling banyak di dunia. Ada 12.566 unit. Makanya dia juara 1 di Asia. Juara 2-nya Cina dan juara 3-nya India. Kita Indonesia juara 8 di Asia. Dan itu udah keren banget. Soalnya kita setara sama negara-negara maju kalau dari segi pertahanan militer. Penilaiannya dari mana? Dari jumlah dan kualitas personel militer, alutsista atau alat utama sistem senjata, anggaran militer, dan kebijakan politik. Kita bisa jadi nomor 1 di Asia Tenggara. Itu adalah prestasi yang keren dan bikin bangga banget. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Dalam tahun-tahun pertama, saya kira dalam 2-3 tahun ini, prioritas kita masih untuk menjamin pangan kita. Dan alhamdulillah, produksi pangan, prestasi pangan kita adalah terbesar
sepanjang sejarah Apa itu pangan, guys? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wush, luar biasa ya. Mau diakui mau tidak diakui, cadangan beras kita sekarang di gudang-gudang pemerintah adalah terbesar sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang ini makin banyak negara luar yang memperhatikan Indonesia secara serius ya. Bahkan beberapa pemimpin dunia mulai kasih signal khawatir karena perkembangan Indonesia naik gila-gilaan. Misalnya Rusia yang biasanya tenang mulai buka ruang kerjasama lebih intensif dengan Indonesia, terutama dalam bidang pertahanan dan energi. India pun sama guys ya, negara yang dikenal punya strategi global kuat ini tiba-tiba makin sering ngajak kerja bareng Indonesia. Mereka sadar kalau mereka nggak cepat ambil posisi, Indonesia bisa lewatin mereka dalam beberapa sektor. Ini bukti nyata ya bahwa posisi Indonesia di mata dunia mulai naik dan bikin negara lain waspada. Baru-baru ini Pak Prabowo menyampaikan pidato yang cukup menggemparkan dalam forum internasional. Beliau bicara dengan sangat tegas bahwa Indonesia tidak akan jadi penonton di tengah konflik global. Nada beliau keras, berani, tapi tetap berwibawa. Di hadapan pemimpin negara besar, Pak Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia ingin menjaga perdamaian, tapi juga siap kalau sewaktu-waktu harus mempertahankan kedaulatan. Pidato ini bukan cuma bikin dunia hormat, tapi juga bikin banyak pihak mulai mikir ulang tentang posisi Indonesia di geopolitik global. Secara ekonomi, Indonesia sedang mengarah ke posisi yang semakin stabil dan kuat. Di tengah situasi global yang belum menentu, Indonesia tetap bisa tumbuh dan menekan inflasi. Investasi asing makin banyak masuk dan proyek-proyek besar kayak Ibu Kota Nusantara IKN makin dapat sorotan dunia. Sementara dari sisi pertahanan, anggaran militer Indonesia juga meningkat dan teknologi tempurnya mulai diperbaharui. Indonesia bukan cuma memperkuat diri, tapi juga mulai membangun posisi sebagai kekuatan regional di Asia Tenggara. Oke guys, jadi kalau dirangkum, negara luar sekarang mulai panik lihat laju perkembangan Indonesia. Dari Rusia ke India, mereka mulai angkat tangan dan mau kerjasama biar nggak ketinggalan. Ditambah lagi guys, dengan sikap tegas Pak Prabowo di forum dunia, makin memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang disegani. Ekonomi makin stabil, pertahanan makin diperkuat, semuanya mengarah ke satu hal, yaitu Indonesia bukan lagi negara penonton, tapi mula jadi pemain utama di panggung dunia. Kalau ada pendapat atau info menarik guys, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.